Oke, ya mungkin beta akan menceritakan sedikit ya tentang profil singkat ya dari beta, Kolonel Isa Sunet. Ya, beta dilahirkan di Desa Luhu asli. Kalau kata orang Ambon, putus besar di negeri Luhu. Nah, menghabiskan masa kecil di sana, sekolah SD di SD Negeri Luhu, SMP di SMP Negeri Ihaluhu. Nah, kemudian SMA di SMA Negeri 2 Ambon. Nah, setelah selesai SMA, saya masih menempuh S1 di Fakultas Hukum Universitas Patimura. Kemudian dengan perjalanan waktu ada pembukaan sekolah perwira TNI. Saya ikut daftar dan alhamdulillah diterima pada tahun 97. Nah, disitulah angkatan pertama saya sekolah di pendidikan militer. Setelah itu selesai saya dilantik, saya ditempatkan pertama di Jakarta. Satuan saya itu Markas Komando TNI Angkatan Udara 1. Nah, kemudian setelah saya di sana, saya disekolahkan untuk ikut Sarcap, Sekolah Kecabangan. Kemudian kursus manajemen. Selesai saya melakukan pendidikan tersebut, terus saya lanjut ditempatkan di Lanut Balikpapan. Nah, setelah di Lanut Balikpapan, bertepatan ya pada saat itu memang Indonesia bagian timur lagi kos lah ya, termasuk di Balikpapan. Saya mengikuti operasi pemulihan keamanan di sana, di Sampit. Nah, setelah itu selesai, saya dimutasi ke Lanut Ngurah Rai, Bali. Nah, setelah di Bali, kemudian saya pindah lagi ke Malang, di Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Nah, setelah di Malang, pada saat itu saya udah pangkat kapten. Kemudian tahun 2003 saya ditugaskan ke Aceh mengikuti operasi darurat militer. Saat itu zamannya Ibu Megawati Soekarno Putri yang presiden. Nah, selesai saya mengikuti operasi di Aceh. Setelah itu saya ditempatkan di Lanut ATS Atang Sanjaya di Bogor. Setelah selesai di Bogor, saya dipindahkan lagi ke Jakarta di Lanut Halim. Nah, di Lanut Halim itu karena saya udah kapten senior, saya tahun 2027 saya sekolah setingkat sekolah kesatuan, komando kesatuan, masih di level TNI AU. Selesai itu, setelah saya sekau, saya menghabiskan masa dinas saya di Halim. Setelah itu dipindahkan lagi ke Lanut Abdurrahman Saleh. Nah, setelah di Lanut Abdurrahman Saleh, saya dimutasi ke Lanut Iswahyudi. Di Lanut Iswahyudi cukup lama. Saya Lanut Iswahyudi di Madiun. Di Madiun. Setelah selesai di Madiun, saya dimutasi lagi ke Lanut Hasanuddin, Makassar. Nah, memang cukup panjang perjalanan saya waktu awal-awal menjadi perwira menengah. Nah, setelah saya di Makassar, saya dimutasi ke Mabes AU. Di Mabes AU. Nah, setelah di Mabes AU, saya menempati beberapa jabatan yang ada di dua dinas yang berbeda, termasuk di dinas teritorialnya TNI Angkatan Udara. Nah, setelah itu saya digeser lagi ke Malang. Di Malang itu jadi Kabin Podirga, kalau di Angkatan Darat semacam aster lah, asisten teritorial. Nah, setelah di Malang itu saya masih berpangkat letkol. Nah, kemudian setelah itu saya dimutasi ke Markas Komando Operasi 2 di Makassar untuk ngejob kolonel. Nah, di sanalah tahun 2021 kemarin tuh 4 tahun lalu saya ngejob kolonel di sana. Nah, kemudian di Makassar itu saya ngejabat
2 jabatan yang berbeda di sana. Nah, setelah itu atas permintaan Mabes AU saya lagi diminta sekarang ini untuk ke Jakarta. Nah, sampai saat ini saya lagi nunggu wanjak di Mabes TNI untuk mendapat job jabatan baru. Dari sekarang masih proses wanjaknya. Jadi itu mungkin sekilas ya. Kalau mungkin saya ceritakan banyak, itu mungkin cukup banyak. Tapi itu adalah jabatan-jabatan yang pernah dan tempat-tempat tugas yang pernah saya duduki dan tempat-tempat satuan yang pernah saya jalani semasa kedinasan dari awal berpangkat letda sampai dengan kolonel saat ini. Nah, kemudian untuk sekolah pun ya memang beberapa sekolah yang udah saya tempuh setelah sekau itu yang pendidikan formal di militer ya setelah sekau, kemudian sustap setingkat sesko AU, nah, kemudian sekolah-sekolah atau yang semacam hanya tingkat kursus cukup banyak memang. Nah, cukup banyak, jadi mungkin saya sebutkan juga hampir lupa juga, cukup banyak. Jadi itu Pak, ketika menjalani tugas negara, mungkin Bapak bisa sampaikan tempat-tempat tugas yang menjadi kenangan tersendiri, ada tantangannya, ada manisnya, ada pahitnya, mungkin bisa disampaikan. Nah, kalau untuk kenangan yang terindah mungkin ya di Malang kalau memang dekat keluarga. Ya. Kemudian Madiun, di sana cukup lama, 7 tahun. Saya hampir melayani 7 komandan pada saat itu. Nah, kemudian yang ya ngeri-ngeri sedap itu ya pada saat operasi militer di Aceh. Karena memang ya kita berhadapan dengan musuh langsung, ya kan? Nah, gitu. Jadi itu mungkin salah satu kenangan yang mungkin terindah dan yang mungkin agak bukan tidak terindah, tapi memang karena itu adalah tugas negara ya kita harus siap untuk melaksanakan apa ini. Karena Pak, tugas Bapak terlama meninggalkan keluarga berapa tahun? Nah, yang paling lama itu karena itu di medan operasi itu waktu di Nandro Aceh Darussalam gitu. Itu kurang lebih hampir 1 tahun, 9 bulan lah. Itu memang tidak pernah pulang. Nah, tapi karena setelah itu sudah di satuan itu ya kan keluarga kan di Malang, ya kan. Jadi di satuan manapun ya kita tetap menyempatkan diri untuk pulang untuk keluarga. Ya paling lama ya 1 bulan, gitu 1 bulan. Karena mungkin kegiatan satuan juga ya, jadi kita nggak bisa setiap minggu. Keluarga Pak. Istri Bapak asal dari mana, punya anak berapa? Begitu. Oh boleh. Kalau istri saya asli Surabaya. Dan istri saya kebetulan menjadi ASN di lingkungan Departemen Keuangan. Tepatnya itu di Dirjen Kekayaan Negara. Kemudian anak saya itu 3. Satunya kuliahnya di Universitas Brawijaya dan alhamdulillah udah selesai. Kemudian yang kedua itu perempuan, sekarang masih kuliah di Universitas Airlangga Surabaya. Dan alhamdulillah insya Allah bulan September mendapat beasiswa ke Jepang untuk melanjutkan kuliah di sana. Perempuan tuh. Nah, terus yang terakhir yang laki-laki sekarang juga sudah kuliah di Universitas Negeri Malang. Gitu, ambil desain grafis. Jadi yang anak laki-laki 2, perempuan 1 dan perempuan di tengah. Nah, jadi laki, perempuan, laki. Dari Itu kedua anak laki Pak, apa tidak ada minat? Maksudnya dari anak sendiri untuk dan Bapak sebagai seorang alat negara gitu. Kalau saya tidak memberikan hak otoriter ya sebagai seorang ayah, tidak. Saya memberikan kebebasan kepada anak-anak saya untuk menentukan jalur pendidikan dan masa depan mereka sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari saya. Jadi mereka menentukan pendidikannya sendiri sesuai dengan keinginan mereka masing-masing. Begitu. Iya Pak ya. Jadi mungkin terakhir Pak, dengan Bapak sebagai seorang perwira alat negara, terus Bapak punya keluarga yang begitu harmonis, apakah memang ketika wajib bupati hal ini akan jadi terapkan ke Bumi Saka Miskin Nusa ini? Insya Allah. Saya
punya keinginan dan kepedulian sangat besar terhadap bumi Saka Mesenusa, karena memang saya asli orang sini. Dan memang itu yang saya tidak akan merubah yang pernah dibuat oleh senior, tidak, yang pendahulu-pendahulu kita tidak. Tapi mungkin dengan apa yang pernah saya alami dalam masa kedinasan, saya berusaha untuk menerapkan di Kabupaten SBB. Karena saya, ya itu tadi saya bilang, saya tidak ingin merubah apa yang pernah ada, tapi saya ingin memberikan sesuatu. Pokoknya intinya itu saya ingin SBB ini harus bermartabat, intinya itu. Jadi kalau mungkin martabat itu kan garis besarnya itu ya dari semua sisi. Jangan kita ketinggalan lah dari kabupaten-kabupaten di tetangga kita.